Halo teman-teman, pada video berikut aku akan berbagi bagaimana cara uji korelasi person, di mana nanti kita juga berusaha memahami apa itu uji korelasi ini, kemudian syarat dan teorinya, serta cara uji analisisnya menggunakan stata dan membaca output statanya. Langsung saja teman-teman, kita mulai. Nah, untuk memahami korelasi person ini, pertama kali korelasi ini ditemukan oleh Carl Person tahun 1895, kemudian dikembangkan oleh Sir Francis Galton. Nah, ini menjadi dasar bahwa namanya adalah korelasi person. Kemudian, kalau teman-teman sering mendengar atau membaca literatur, ada yang menyebut person error, ada yang product moment, dan ada yang mengatakan person, itu berarti sama, teman-teman. Nah, ini hanya saja penyebutannya yang berbeda. Tujuannya adalah sama. Kemudian, tujuannya ini adalah untuk menentukan apakah ada hubungan atau korelasi antar dua variabel. Jadi, kalau teman-teman lebih paham lagi untuk mengetahui dua variabel, maka menggunakanlah korelasi person ini. Tetapi apakah bisa tiga variabel? Ya, kalau saya mengatakan tidak, karena ada uji analisis yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, person digunakan untuk menguji hubungan dua variabel kontinu. Nanti kita coba lihat contoh data dengan menggunakan variabel kontinu. Hasil uji korelasi person, ya, korelasi dengan menggunakan person ini akan selalu berada di antara negatif 1 dan positif 1. Koefisien korelasi sebesar positif 1 merupakan sebuah korelasi positif sempurna atau berhubungan antar dua variabel. Sedangkan korelasi koefisien sebesar 0, maka tidak ada hubungan baik positif atau negatif pada kedua variabel tersebut. Dalam kasus korelasi positif 1, ya, ketika satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat pada level atau proporsi yang sama. Demikian juga ketika satu variabel menurun, maka variabel yang lain juga turun pada level atau proporsi yang sama. Bagaimana dengan kasus korelasi negatif? Kita lihat di sini, ketika satu variabel meningkat, variabel yang lain menurun pada level atau proporsi yang sama. Demikian juga ketika variabel yang satu menurun, maka variabel yang lain meningkat pada level atau proporsi yang sama. Nah, ini juga penting kita ketahui, ada kriteria kekuatan korelasi menurut Guilford. Ini sering digunakan dalam penelitian. Ya, pada tahun 1956 ini diciptakan atau dikeluarkan oleh Guilford. Itu ketika kekuatan hubungan atau kekuatan korelasi di bawah 0,20 itu menunjukkan hubungan sangat lemah. Kemudian 0,20 sampai 0,40 itu lemah. Kemudian 0,40 sampai 0,70 cukup. Dan seterusnya sampai di atas 0,90 itu sangat kuat. Nah, contoh kasus teman-teman di sini aku buatkan dua variabel. Ya, variabel pertama itu namanya tahun sukses pendidikan, kemudian pendapatan per bulan ya untuk variabel yang kedua, atau variabel X-nya tahun sukses pendidikan, variabel Y-nya pendapatan per bulan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa variabel ini semua kontinu dalam berbentuk angka. Teman-teman lihat di sini ada tahun sukses pendidikan. Kita ingin mengetahui apakah ada korelasi antara tahun sukses pendidikan dengan pendapatan per bulan seseorang, seperti itu. Nah, ini teman-teman tentunya kita entry terlebih dahulu ke dalam stata. Ya, kebetulan saya sudah entry kan ke dalam stata. Teman-teman bisa lihat seperti ini hasilnya. Nama variabelnya saya buat TSP. Nah, di sini sebelah kanan ada label, itu artinya tahun sukses pendidikan. Kemudian di sini ada pen, yaitu pendapatan. Teman-teman bisa lihat kalau kalian entry data,
bisa lihat variabel detailnya di sini informasinya, ya. Kemudian untuk ujinya, ya teman-teman bisa uji menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan command ini, ya. Kemudian yang kedua teman-teman bisa menggunakan menu yang ada di sini. Pada intinya adalah sama, bagaimana teman-teman merasa nyaman menggunakannya. Dalam video ini aku akan membuat korelasinya menggunakan menu ini. Teman-teman pilih statistik, ya, pilih summarize, table, and test, kemudian pilih summary and descriptive statistik, kemudian pilih yang pairwise correlation. Nah, di sini jendelanya akan muncul, teman-teman bisa pilih yang tanda panah bawah ini, kemudian klik TSP, kemudian pilih pendidikan. Nah, di sini sebenarnya bisa kalian checklist beberapa di sini, tapi untuk kali ini yang penting adalah print significant level for each entry. Kemudian pilih submit. Kita keluarkan, maka muncul korelasi daripada tahun sukses pendidikan, ya, dengan pendapatan. Ya, di sini ada TSP, ada pendidikan. Ya, cara bacanya teman-teman, kita kembali ke materi tadi. Ya, kita coba baca hasilnya. Ya, ini output stata tadi, teman-teman. Ya. Kemudian untuk melihat hasil dari output ini, kita fokus ke pertama 0,8177. Ya, ini kekuatan hubungan yang tadi kita gunakan skala Guilford tadi. Kemudian yang kedua level probability atau level signifikansinya. Ya, pada ilmu sosial atau metode penelitian kuantitatif sering kita gunakan adalah hipotesis. Ya, aku buatkan di sini satu hipotesis menunjukkan ada korelasi signifikan antara tahun sukses pendidikan dan pendapatan per bulan. Ya, dengan catatan level signifikansinya diterima ataupun tidak ditolak, ya. Itu lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih besar berarti dia ditolak, ya. Nah, ini bisa teman-teman pahami juga lebih dalam lagi di literatur-literatur lain agar tidak salah memahami. Nah, jadi untuk membaca hasilnya ini ya adalah bisa dikatakan seperti ini, secara statistik, ya, terdapat korelasi signifikan positif kuat antara tahun sukses pendidikan dan pendapatan per bulan. Dari mana kita ketahui terdapat korelasi signifikan ini? Dari level signifikannya nih. Kalau kita lihat tadi ini ya, ini 0,0039 lebih kecil daripada 0,05. Berarti HA-nya tidak ditolak ataupun HA-nya diterima. Kemudian positif, ya, karena memang kalau di sini kita lihat korelasinya positif, teman-teman, 0,8177. Seandainya ada negatif, ya kita menggunakan negatif di sini. Nah, kuat ini itu artinya adalah skala Guilford tadi menunjukkan bahwa kekuatan hubungan 0,8 itu merupakan keterangan dari skala kuat, memiliki kekuatan hubungan. Nah, secara total kita bisa baca, secara statistik terdapat korelasi signifikan positif kuat antara tahun sukses pendidikan dan pendapatan per bulan. Nah, demikian caranya teman-teman, mulai dari kita memahami korelasi persen sampai membaca hasil dari output statanya. Semoga informasi ini bisa membantu, dan kalau teman-teman masih kurang memahami, kalian bisa menggunakan ataupun membaca buku ini karangan David Kramerberg. Nah, di sini kalian bisa dengan cepat mendapatkan informasi tentang praktikal statistik. Ya, demikian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.